Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, terkhusus nikmat iman dan Islam yang Masya Allah masih kita dapat rasakan, yang membawa kita untuk bersama-sama berkumpul di sini. Ya. Maka ini yang saya katakan bahwasanya hanya karena Allah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita terpanggil untuk datang di majlis-majlis Raudhatun Riyadil Jannah atau majlis ilmu. Maka di sini yang harus betul-betul kita sangat syukuri kepada Allah, karena tadi kita sebutkan di dalam ayatnya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri atas nikmatku, maka niscaya aku pasti akan menambahkan. Sehingga konsep rizki di dalam Islam bukan semata-mata yang bermateri, ya. Adapun yang unmaterial itu lebih besar, ya. Kalau saya berikan materi kepada para puan-puan semuanya, saya berikan $10.000 satu orang. Nak tak $10.000 satu orang? Mau ya? Mau pasti. Tapi tak boleh pergi kemana-mana. Duduk satu tempat, diam situ, kira-kira suka tidak? Dapat duit 10.000. Ataukah kita tak punya apa-apa, tapi kita boleh pergi sana, boleh pergi sini, pilih yang mana? Dua-duanya kalau boleh ya, dan duit satu pergi. Ya, ini yang kita maksudkan, bahwasanya kebahagiaan rizki di dalam agama kita bukan sebatas daripada yang materi saja, ya, tetapi yang non materi juga menjadi bahagian daripada rizki yang Allah berikan. Maka contoh-contoh yang non materi itu adalah salah satunya panggilan kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah, itu adalah rezeki daripada Allah. Yahdillahu may yasha. Ya, maka ketika Allah sudah menghidayahkan kepada seseorang tersebut, falam tadillah, ya, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang Allah utus ke muka bumi ini, dan yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, serta yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua, keluarga kita, saudara mara kita, bagian daripada orang yang wafat dalam keadaan iman dan Islam, sehingga mendapatkan syafaat kubur daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baiklah para jemaah semuanya yang saya muliakan, ya, saya sangat bersyukur sekali setiap kali mendapat kesempatan untuk membersamai ya para jemaah dimanapun dan kapanpun. Ya. Karena ini adalah bahagian daripada ta'lim wal muta'allim. Ya, artinya dari belajar dan pembelajaran. Ya, tidak berarti bahwasanya ketika orang yang berada di depan ini adalah orang yang memberikan pelajaran, melainkan juga orang yang senantiasa belajar ya. Sehingga konsep kita adalah bahwasanya ayo kita sama-sama untuk mengetahui apa yang saya ada dan yang saya berikan, dan saya juga dapat mengambil daripada apa yang ada bersama dengan puan-puan semuanya ya. Karena Masya Allah ya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia tergolong daripada orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Ya. Apa konsekuensi orang yang berjalan di jalan Allah? Orang yang berjalan di jalan Allah, maka orang tersebut mendapatkan naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Andai pun ia wafat dalam keadaan thalabul ilmi, maka dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Maka karunia bukan hanya sebatas kita mendapatkan berkah karena belajar, karena mencari ilmu, melainkan di sebalik itu, kalau ternyata kita kenapa-napa di tengah jalan atau terjadi apapun kepada kita, maka kita digolongkan daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Dan ganjaran orang yang berjihad di jalan Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan amin insyaallah ya. Dan begitu juga banyak sekali fadilah ilmu yang Imam Ghazali sendiri jelaskan di dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Maka fadilah ilmu Imam Ghazali itu menjelaskan begitu banyak sekali dalil-dalil berkaitan dengan orang-orang yang hendak mencari ilmu. Ya. Akan tetapi mencari ilmu ini sifatnya bagaimana? Ya. Maka harus diiringi dengan beberapa perkara. Yang pertama, kita kembali kepada hadisnya Rasulullah yang dicatatkan oleh Imam Nawawi bahwasanya innama likulli imri'in wa man apa yang diniatkan oleh seseorang tersebut. Ya. Jadi dasar pertama kita untuk mencari ilmu adalah niat. Maka niat yang ada dalam hati kita inilah yang akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi kita untuk bergerak. Maka ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ibadah tersebut menjadi berpahala, menjadi makbul. Ya. Ini saya sering terangkan bahwasanya kaidah antara makbul dengan sahih dengan sah itu berbeza. Orang boleh melakukan ibadah, dia sholat, melakukan 13 rukun, dilakukan pada waktunya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita katakan secara fikih sholat dia sah. Ya, sholat dia sah. Tetapi secara kabul atau secara penerimaan belum tentu. Mengapa demikian? Betul dia melakukan semua rukun, dia melakukan semua syarat, tetapi ketika dia hendak sholat, dia hanya untuk memamerkan diri di depan orang. Sehingga kalau misalkan ditanya secara fikih, bagaimana sholat dia? Kita katakan sholat dia sah. Tetapi secara penerimaan daripada Allah, adakah diterima atau tidak diterima? Maka jawabannya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak berniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kesian, ya. Sudah penat keluar rumah, habis itu melakukan semuanya, tapi ternyata tidak diterima. Maka ini yang kita hindari para jamaah semuanya. Sama ada yang berbicara, saya sendiri, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat pertama dalam thalabul ilm. Ya.
Saya nak konsepkan, saya nak kerangkakan tadi bahwasanya salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, jadi poinnya menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, maka di dalam Islam dalam pembelajaran tidak membezakan mana perempuan dengan mana laki-laki. Maka itu juga sering pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalkan pengajarnya seorang laki dengan yang belajar seorang perempuan, ya. Maka di dalam taklim itu tidak dibatasi, ya. Artinya tidak dibatasi harus seperti kita kalau dalam muamalah, ya, membagi jarak atau misalkan berpisah, ya. Atau mungkin di dalam pembagian harta, ya. Kalau di dalam pembagian harta, maka antara laki dengan perempuan dibedakan. Tetapi dalam menuntut ilmu di dalam Islam, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Maka tadi kerangkanya kita ambil, pertamanya adalah bahwasanya menuntut ilmu ataupun belajar itu bagian daripada keharusan, kewajiban. Kewajiban dalam bentuk kalau kita mampu untuk melakukannya maka lakukan. Kalau kita tidak mampu maka kita berikhtiar untuk mampu. Kalau memang sudah ikhtiar tidak mampu juga berazam untuk mencari ilmu. Ya, jadi ini stepnya tersebut dalam mencari ilmu. Yang pertama yang paling utama sekali adalah mampu untuk datang ke majelis ilmu, mampu untuk berbaur atau berhalaqah atau bertalaki dengan guru-guru guna mendapatkan ilmu. Yang kedua, kalau misalkan tidak mampu maka berikhtiar untuk talabul ilmi. Bagaimana kita berikhtiar? Maka yang kita buat secara ikhtiar adalah kita mencoba cara untuk talabul ilmi. Caranya adalah dengan membaca, dengan mendengar, ya. Ini boleh sama saja, ya. Kalau misalkan ada satu kesempatan kita tidak mampu untuk sama-sama datang ke majelis tersebut, maka lakukan ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Boleh kita dengarkan secara live, boleh kita ulang secara rekaman, ya. Atau mungkin kita boleh mengambil catatan kawan yang dia datang daripada majelis ilmu lalu kita baca. Atau mungkin dengan cara lain kita membaca pelajaran-pelajaran yang kita punya sendiri. Ya, ini karena ketidakmampuan kita untuk datang ke majelis ilmu. Kalau memang tidak mampu juga untuk melakukan yang keduanya karena mungkin terlalu sibuk, maka kita berazam. Azam dalam bentuk ada keinginan dalam hati dan penyesalan jikalau kita tidak buat. Ini yang dilakukan dengan fardu, ya. Jadi step untuk melaksanakan kefarduan itu melaksanakan dengan secara betul-betul. Yang kedua, kalau tidak bisa melakukan dengan ikhtiar, kalau tidak bisa juga berazam untuk melakukannya. Sehingga nantinya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalkan saya tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah puasa, ibadah salat, ya? Atau mungkin perkara yang bagaimana saya tidak dapat melakukan haji, padahal haji adalah rukun Islam yang kelima. Apa yang harus saya buat, Ustaz? Ya, maka kita lihat tadi, ya. Yang paling utama untuk melakukan kewajiban adalah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ya. Maka dalam talabul ilmi inilah pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena kita berjumpa antara orang yang memberikan ilmu dengan orang yang mencari ilmu itu berjumpa, ya. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan khusyuk, ya, dengan catatan, ya. Tidak berbual sana sini, tidak mengantuk, tapi di sini tidak ada, masya Allah. Semua lihat saya, ya. Semua lihat saya, masya Allah. Tak ada berbual sendiri di sini, ya. Tak, ini betul, ya. Saya lihat di sini, kalau di sini semuanya masya Allah, pandang saya khusyuk, gitu, ya.
tak ada yang berbuat sendiri dan tak ada yang ngantuk pun. Ya. Alhamdulillah. Ya. Maaf ya, bukan, Masya Allah ya, tidak ada menyindir, cuman yang terasa biar Pak. Oke, kita fokus ya. Ini yang saya maksud, yang paling sempurna di dalam melaksanakan kewajiban adalah menyempurnakannya. Ya, kalau sholat kita sempurnakan di awal waktu, kita lakukan rukun dan syaratnya, kita perbaiki diri kita ketika hendak sholat, kita sempurnakan dengan khusyuk, maka kewajiban tersebut artinya kita laksanakan dengan sempurna. Maka tadi kalau misalnya kita kembali, bagaimana Ustaz dengan belajar? Maka belajar itu harus berjumpa antara murid dengan guru, walaupun mungkin wasilahnya banyak sekarang. Ya. Kalau dahulu tidak ada macam kita boleh live di depan murid, ya, dia di mana kita di mana, tapi boleh. Ya. Tapi kalau misalkan sekarang bagaimana? Ya dimungkinkan. Karena apa yang kita sampaikan di sini juga sampai di orang yang mendengarkannya. Maka ini kita katakan adalah pola yang sempurna dalam menyempurnakan kewajiban kita. Ya. Begitu juga dengan perkara yang lain dalam ibadah. Ya. Contoh kalau misalkan kita nak buat haji, karena kita tahu haji itu adalah rukun Islam yang kelima dan wajib. Ya, wajib. Yang pertama harus kita yakini dulu adalah haji itu wajib. Baru kita kaitkan bagi yang mampu. Jangan banyak orang sekarang bagi yang mampu dulu baru dia katakan haji. Ya, ini terbalik polanya, tidak seperti itu. Tapi yang harus kita kaitkan berkenaan dengan rukun Islam itu kewajibannya dulu, baru kita lihat apa yang berlaku di dalamnya. Sekarang kalau misalkan kita kembali ke bab sholat, sholat itu wajib tidak? Wajib. Ya. Sholat itu bagaimana? Kita harus berdiri. Tetapi sekarang keadaannya kita tengah sakit, berubah tidak sholatnya? Berubah. Sekarang sholat zuhur waktunya ketika pukul 1:04 contoh. Tapi ternyata kita sedang dalam keadaan safar, ya, sedang dalam perjalanan yang jauh. Boleh tidak kita tundakan ke waktu asar? Boleh. Ya. Tetapi pada hakikatnya sholat wajib. Sama juga dengan puasa. Ya. Puasa wajib tidak? Wajib. Tetapi kalau misalkan ada keuzuran menjadi wajib? Tidak. Mungkin karena sakit, mungkin karena datang bulan, ya, maka kewajibannya gugur. Sehingga memahami rukun Islam itu adalah kewajiban dahulu, ya. Baru kita ikuti apa yang menjadi keadaan seorang tersebut, ya. Maka tadi kalau misalnya kita lihat dalam bab haji itu wajib, ya. Tapi kita teruskan man istata'a ilaihi sabil. Hanya saja kalau tidak mampu maka gugurlah kewajibannya untuk melakukan haji. Kemampuan dalam bab ini juga diuraikan oleh ulama. Boleh jadi kemampuan secara fisikal, boleh jadi kemampuan secara materi, boleh jadi kemampuan secara keamanan. Ya. Maka itu yang kita lakukan tadi. Dalam melaksanakan kewajiban Allah patut disempurnakan. Kalau tidak bisa sempurna melakukan kewajiban tersebut, maka kita lakukan dengan cara yang mendekati sempurna. Ya. Cara mendekati sempurna dalam belajar seperti ini adalah tadi kita katakan bahwasanya membaca atau misalkan melihat catatan yang disampaikan, ya. Dalam kata lain, kita tidak berjumpa dengan gurunya, kita tidak berjumpa dengan orang yang menyampaikannya, tetapi kita memiliki recording atau catatan atau bukunya. Ini dikatakan melaksanakan kewajiban khusus untuk belajar dengan cara mendekati kesempurnaan. Kalau memang tidak bisa juga Ustaz, saya tidak dapat recordingnya, tidak ada,
tidak ada rekamannya dan tidak ada bukunya, bagaimana Ustaz? Maka niatkan dalam hati agar senantiasa Allah berikan jalan kemudahan untuk mengikuti kelas-kelas yang kita inginkan, ya. Maka ini cara kita untuk talabul ilmi. Tadi syaratnya agar dikatakan kita sebagai orang yang berjihad di jalan Allah dengan cara talabul ilmi, syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah istiqamah, ya. Dan barang siapa yang beristiqamah, dia senantiasa di dalam rahmat Allah. Amin, ya. Dan Masya Allah, nampak saya walaupun jarang-jarang, ini bukan istiqamah tapi ziyadatul istiqamah, ya. Makin banyak Masya Allah, ya. Mudah-mudahan, ya, saya hanya terus meminta kita jangan putus untuk doakan saudara kita, ya. Doa yang baik-baik, ya, untuk saudara-saudara kita, ya, baik yang dekat dengan kita, yang jauh dengan kita, doakan. Karena salah satu doa yang paling disukai oleh Allah dan cepat diijabahnya adalah orang berdoa kepada fulan tetapi dia tidak tahu kalau dia didoakan oleh si fulan, ya. Contoh, saya dalam diam saya doakan semuanya, misalnya, semoga semuanya dalam keadaan sehat baik, padahal jemaah tidak tahu. Nah, begitulah cara kita mendoakan. Maka senantiasa saya ajak para jemaah banyakkan berdoa. Dan setiap doa yang kita baca hakikatnya untuk kita. Saya berikan perumpamaan, ya, berdoa kepada orang itu atau mendoakan orang yang baik-baik, umpamanya adalah kita melempar bola, ya. Bagaimana kalau kita lempar bola ke dinding? Kira-kira semakin kita kuat lempar, dia semakin kuat tidak baliknya? Yes, ya. Itulah pengiktibaran atau untuk orang yang mendoakan orang lain, ya. Dan doa yang paling baik yang digalakkan untuk kita, doakan untuk pengampunan saudara-saudara kita, agar ketika kita meminta doa kepada Allah untuk mengampunkan fulan bin fulan, bukan berarti kita sudah baik, tidak. Tetapi setiap lafaz yang kita ucapkan tersebut juga akan kembali kepada kita, ya. Jelas, ya? Oke, baik. Maka tadi saya katakan syarat yang kedua di dalam kita belajar untuk thalabul ilmi itu adalah istiqamah, ya. Istiqamah di dalam artian walaupun dia sedikit tetapi berkelanjutan, ya. Jangan nanti kalau misalnya kita nak belajar, hari ini kita belajar Masya Allah, esok dah hilang, satu minggu kedua hilang, minggu tiga hilang, terus hilang, nanti datang lagi. Kalau memang berkemampuan istiqamah, ya. Karena istiqamah tersebutlah yang akan menjadi modal kita, ya. Kenapa demikian? Ya, ini saya kaitkan juga dengan bab amalan. Kita seyogyanya itu memiliki satu yang kita istiqamahkan, ya. Kita sering mengatakan di sini bahwasanya tidak perlu berat, tidak perlu banyak dalam beristiqamah. Cukup sedikit saja, ya. Ini kalau saya tidak lupa pernah kita membahas masalah amalan yang harus kita istiqomahkan, ya. Jadi istiqomah di sini yaitu adalah apa yang mampu kita buat, ya. Kalau misalkan kita hanya dapat istiqomah membaca Fatihah sebelum tidur, maka dawamkanlah Al-Fatihah tersebut, ya. Karena dalam kedawaman, dalam keistiqomahan tersebut akan mengandungi rahmat daripada Allah. Maka terus saya senantiasa pesankan dimanapun, carilah satu amalan yang dapat kita melakukannya setiap hari, ya. Cari satu amalan yang kita dapat lakukan setiap hari. Kira-kira apa? Ya. Al-Fatihah bagus, Masya Allah. Ya. Al-Fatihah masih terlalu panjang Ustaz, ambil Bismillah. Setiap makan dawamkan Bismillah, itu sebenarnya sudah amalan kalau kita paham, ya.
Setiap kita nak makan, nak minum bismillah, dan itu dia akan otomatis. Sama orang yang sudah mendawamkan beristiqamah salat duha, kalau dia tidak salat duha satu kali saja, rasa dia resah, seperti ada yang kurang. Kenapa demikian? Karena sudah menyatunya amalan tersebut dengan pengamalnya. Maka saya juga sama-sama usikum wa nafsi, carilah satu amalan yang kira-kira kita dapat buat istiqamah. Ya kalau misalkan Ustaz saja yang berikan, nanti kalau saya berikan takut keberatan. Saya bilang oke, selawat 100 kali setiap malam, menangis nanti Allah Akbar, ya. Tetapi carilah yang berkesesuaian, karena amalan istiqamah itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita melihat antara banyak dengan sedikitnya. Maka tadi saya katakan di dalam belajar syarat yang kedua juga harus ada istiqamah, ya, berkelanjutan, ya, senantiasa kita upayakan untuk menuntut ilmu. Maka di dalam perjalanan orang tersebut, kalau dia sudah istiqamah, akan lahir yang namanya minnah. Ya, minnah itu adalah satu kelebihan yang Allah berikan. Bukan minah, ya. Minnah, ya. Minnah itu apa? Minnah itu hadiah khusus daripada Allah. Ya, maka siapa yang namanya minnah di sini ada? Itu artinya hadiah khusus. Setiap orang akan berbeza. Di dalam Al-Quran ada, ya. Maka tadi saya katakan kalau kita sudah istiqamah, ya, ini apa yang diajarkan oleh mursyid saya sendiri juga, guru saya. Ya, ambil satu amalan yang kira-kira kamu mampu untuk melakukannya, lalu kamu istiqomahkan sampai seberapa lama nanti, pasti engkau akan mendapatkan satu perkara yang disebut dengan minnah, yang dimaksud adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi akan lain, ya, akan berlainan daripada kita. Boleh jadi pemberian daripada Allah tersebut berupa perubahan kejadian. Ya. Contoh seseorang tersebut memiliki anak, ya. Memiliki anak dikarenakan kita beristiqamah di dalam satu amalan, waliyadzubillah ada satu musibah yang menimpa anak kita. Ya. Tetapi karena adanya amalan istiqamah, kita meminta kepada Allah, ya Allah jagalah anakku sehingga terhindarlah dia daripada musibah tersebut, ya. Atau hal-hal yang lain. Ini baru sifat keduniaan orang yang dalam melaksanakan istiqamah, ya. Lebih lagi kalau kita kaitkan dengan keakhiratan. Amalan yang kita kerjakan itu dia akan meminta kepada Allah, menghadap kepada Allah, ya Allah, aku adalah amalan fulan bin fulan yang senantiasa dia dawamkan, yang senantiasa dia istiqomahkan. Maka ini yang akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Ya. Maka ini yang harus kita garis bawahi dalam melakukan sebuah amalan yang baik. Apa contoh amalan baik tersebut? Yaitu adalah mencari ilmu atau thalabul ilmu. Maka ketika dua syarat untuk kita mendapatkan ilmu tersebut sudah kita dapatkan, niat karena Allah, lalu istiqamah, tetapi sebetulnya ada beberapa syarat lagi. Kalau Imam Ghazali sendiri mengatakan lan tanalal ilma illa bisittah. Syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada 6. Ya. Salah satunya adalah tuluz zaman. Ya. Maka orang yang betul-betul ada niatan untuk senantiasa belajar, dia membutuhkan masa yang panjang, membutuhkan waktu yang banyak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Kalau misalkan kita tahu bagaimana cerita para ulama kita, mereka menuntut ilmu itu dahsyat. Ya. Untuk mengetahui satu hukum saja itu butuh waktu sampai bertahun-tahun.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau adalah salah seorang yang susah dalam mendapatkan ilmu, ya, tetapi dia tidak berputus asa dan senantiasa mencoba lalu mencoba, sehingga beliau adalah sekarang itu populer, salah satu ulama yang muktabar dalam agama kita, bahkan membuat banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Maka ini yang kita katakan bahwasanya butuh masa yang panjang, ya, butuh syuhbatul ustaz atau ya pendekatannya, butuh harta, ya. Jangan dikira orang belajar tidak butuh juga, ya. Kita berjalan sana kemari, kita butuh bekal. Ini semua adalah bagian daripada syarat kita untuk mendapatkan ilmu, ya. Maka alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa ya orang yang senantiasa istiqamah di dalam belajar ilmu, dia akan disatukan lagi ketika sudah selesai daripada dunia ini. Ya, ini juga sering saya katakan dalam pengajian-pengajian saya di luar, ya. Coba sesekali lihat kanan kiri kita, kawan-kawan yang satu halaqah dengan kita, satu tempat belajar, ya, satu waktu belajar. Ini boleh jadi antara satu dengan yang lainnya itu memberikan syafaat di akhirat nanti. Amin. Ya. Jangan cuma amin. Kalau cuma amin saja kurang. Laksanakan istiqomahnya. Alhamdulillah, ya. Maka ini yang saya katakan. Kenapa? Karena halaqah-halaqah seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai raudhatun min riyadil jannah. Ya. Maka raudhah itu dijelaskan oleh Rasulullah ada dua macam. Raudhah yang sebenarnya yang berada di kota Madinah, di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini raudhah secara zahiri, secara nyata memang dijelaskan oleh Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari wa raudhah au fi maqala, ya. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, adalah inilah raudhah. Tetapi juga dijelaskan orang-orang yang senantiasa berkumpul di dalam mencari ilmu, Rasulullah juga mengatakan ini adalah raudhah. Ya. Raudhah itu artinya taman. Ya. Maka kalau misalkan di dalamnya sudah disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan sabda Rasulullah, lalu membesarkan Allah di dalam majelis tersebut, itu sudah cukup sebagai syarat jatuhnya dia sebagai taman daripada taman-taman surga. Ya, nah, kita mungkin tak merasa sekarang ini, tapi kalau saya kasih ayatnya, ada dua malaikat yang senantiasa mengepakkan sayapnya dan senantiasa beristighfar. Ingat ya, bagi orang yang menuntut ilmu seperti ini, ada malaikat yang memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sedang ada di dalam majelis tersebut. Ya. Dan malaikat itu tidak membezakan adakah dia mengantuk, adakah dia main handphone sendiri, tak dibezakan. Janjinya dulu situ sudah Allah minta ampun. Ya, ya. Ini yang berlaku. Maka malaikat Masya Allah itu tak kisah, ya. Tak kisah sama ada orang tersebut. Jadi dia duduk atau misalkan asalkan dia itu berada di majelis tersebut, maka malaikat beristighfar kepada Allah untuknya. Ya, tadi yang saya katakan, kita sadar tidak sadar, kita sedang dimintakan ampun oleh malaikat untuk kita sampai kita pulang. Dan juga saya katakan bahwasanya kita tahu tidak tahu, sebetulnya kita semua ini dalam keadaan jihad di jalan Allah. Ya. Maka setiap langkah yang kita kerjakan, setiap nafas yang kita keluarkan, ini bentuknya ibadah. Ya. Ini bentuknya ibadah. Ya. Jadi kita duduk di sini saja itu sudah ibadah. Ya. Nanti kalau saya jelaskan lagi,
Dikira sindir lagi nanti tak payah ya. Ya. Jadi janji kita duduknya di sini tidak usah buat apapun. Duduk diam saja terserah nak menghayal kemana itu sudah jadi ibadah. Ya. Ini tak semua fokus di sini. Saya dapat melihat mana yang fokus, mana yang menghayal, mana yang tapi tidak masalah. Ya. Tetapi tidak tidak jadi masalah. Ya. Tidak ada guru yang sampai marah-marah, tidak. Ya. Karena duduknya dia di majelis ilmu itu sudah mendapatkan penghargaan daripada Allah. Dia datang saja, dia duduk saja, itu sudah mendapatkan ampunan, permohonan ampun daripada malaikat untuk orang tersebut. Kalau malaikat saja memuliakan orang yang berada di majelis ilmu, apalagi kita sesama manusia. Maka orang yang senantiasa berilmu, ya, mencari ilmu tersebut, ya, mereka mesti memiliki satu karunia yang lebih daripada Allah. Ya, sehingga saya juga nak memberitahukan kepada para jamaah di sini semuanya, jangan sampai kita lengah. Kalau tidur tak masalah, ya. Datang sini tidur melamun khayal main handphone berbuat sendiri tak kisah. Ya. Janji datang. Yang penting datang. Kalau memang tidak ada kegiatan yang mustahab lebih daripada fardhu, lebih daripada menuntut ilmu, maka saya boleh katakan kepada para jamaah, ambillah fadilah ilmu tersebut. Datang ke majelis ilmu, kalau boleh panggil kawan-kawan lebih ramai lagi, karena dengan duduknya kita di sini, melamunnya kita di sini, ya, main handphonenya kita di sini, itu pun sudah jadi pahala. Ya. Jadi masya Allah, alhamdulillah. Kalau misalkan kita sudah demikian, at least, ya, saya selalu mengatakan antara ibadah dengan maksiat dua perkara yang berbeda. Kalau kita sudah dalam posisi ibadah, maka kecil kemungkinan kita dalam keadaan maksiat. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah di dalam keadaan maksiat, kecil kemungkinan kita dalam ibadah. Apa dia ibadah? Apa yang diridhoi oleh Allah itulah ibadah. Apa yang mendapatkan keridhaan Allah itu ibadah. Senyum saja ibadah, ya. Senyum mana senyumnya? Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Walau tabassum li akhi, ya, falahu ujrun. Walaupun engkau hanya bersenyum saja kepada saudaramu, maka itu menjadi bahagian daripada ibadah. Kenapa? Ibadah tersebut kita boleh ukur, ya. Boleh ukur satu dengan dhamir. Dhamir itu apa? Dhamir itu satu titik yang berada dalam hati kita, dan setiap manusia memiliki dhamir. Maka dhamir inilah yang menjadi ukuran untuk apakah Allah ridha terhadapnya atau tidak. Karena keridhaan Allah tersebut juga ada ukurannya. Seperti Rasulullah mengatakan, ridha fi ridhal walidaini. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan dua orang tua. Maka bagaimana kita untuk mengatakan keridhaan Allah? Ada satu benda di dalam hati kita. Ini secara saintis sudah dibuktikan, ada semacam lubang kecil yang dia itu adalah menjadi takaran bahwasanya connected kita atau hubungan kita dengan Allah. Sehingga kalau misalkan kita melakukan satu perkara, ya, hati kecil kita mengatakan ini salah, berarti itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Coba kalau misalkan, ya, para jamaah, ya, semuanya lakukan kebaikan, apa yang terdapat dalam hati? Ada tak rasa kebahagiaan? Contoh kalau misalkan kita dapat memberikan makan orang lain atau dapat membahagiakan orang lain, bahagia tidak kita?
Kalau misalkan kita habis sholat ada rasa tenang tidak? Itulah yang kita maksud dengan keridhaan Allah. Tapi kalau misalkan kita bergaduh dengan kawan, kira-kira hati kita makin lapang ke makin sempit? Tidur. Ya? Makin wah seplong aku sudah marah dengan dia. Ya hakikatnya kita makin merasa susah. Termasuk juga maaf kalau misalkan kita membicarakan aib orang lain, itu sebenarnya bukan menyenangkan. Itu hanya fata morgana bisikan iblis saja. Ya. Walaupun kalau misalkan perempuan 3 orang berjumpa, saya tidak percaya kalau tidak ada satu kata pun untuk membicarakan orang lain. Saya tak percaya. Ya. Kalau sudah 10 menit saja berbual antara perempuan dan 3 orang atau 2 orang, saya tak percaya. Maka kalau istri saya sedang berbual dengan temannya, saya senantiasa bolak-balik ke depan. Ya. 10 menit saya keluar biasanya. Takut mereka membicarakan perihal orang lain. Ini yang kita maksud. Maka jangan, ya. Nah, tapi saya yakin di sini tidak ada. Di sini baik semuanya. Mudah-mudahan dengan itu baik semuanya. Baik. Oke, untuk ini, untuk materi kita saya cukupkan dulu. Saya akan coba lihat pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Boleh? Ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi sebelum saya ini baca? Tak ada ya, cukup 2 aja ya. Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak guys, saya susah nanti kalau banyak-banyak. Ketinggalan kali ya. Enggak, ada tadi saya bawa. Tak boleh ketinggalan. Ijab sini banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Mau minta doanya untuk ibu saya. Yuk kita sama-sama doakan nanti ya. Jangan lihat saya saja. Mudah-mudahan di antara jamaah sini ada satu doanya diijabah oleh Allah. Ada mungkin ada yang betul-betul langsung menembus arasy Allah. Maka di sini saya nak kita sama-sama doakan sama-sama ya. Yang sekarang sudah 1000 harinya ya. Maka nanti kita doakan, kita kirimkan Fatihah ya untuk ibu yang dimaksud itu adalah Siti Ngaisah dan Haul Bapak Nur Hadi. Kita bacakan doa dan kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Maka bagi orang yang sudah wafat ya, sebaik-baiknya itu boleh dikirimin Fatihah. Sambung atau tidak Ustaz, sampai atau tidak, ini sudah menjadi pembahasan para ulama kita sebelumnya. Tetapi kalau saya sendiri, saya mengatakan sampai ya, karena ini adalah amal soleh. Amal soleh itu tidak mata ibnu Adam, ketika anak seorang Adam itu sudah meninggal, inqata amaluhu illa min salasin. Salah satunya adalah amal soleh. Maka membaca Fatihah, mengirimkan kepada si mayit atau almarhum almarhumah itu bagian daripada amal soleh. Baik, yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, minta doa buat Bunda Rini mau pulang kampung. Yuk sama-sama kita doakan ya. Semoga Allah memudahkan urusannya selama dalam perjalanan ya. Allah jaga dirinya ya. Allah jauhkan daripada orang-orang yang tidak menyukainya. Allah dekatkan terhadap orang-orang yang hendak membantunya, dan Allah senantiasa istiqamahkan hatinya dan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi ya doa? Ya? Sudah ya, cukup ya. Baik ya. Sekali lagi tadi saya katakan bahwasanya minta maaf atas keterlambatan, dan saya juga tidak berani mengganggu, takut ada acara selanjutnya, sehingga waktu yang diberikan kepada saya pukul 3 saya cukupkan di sini. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu yang lain, ada kesempatan lain, kita akan
berjumpa lagi ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Allah karuniakan kita hidayah, inayah serta maghfirahnya, serta Allah kumpulkan kita dalam surganya kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha